wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita Sari, NIM B1A12423 dari kelas A, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan tahun 2024, Universitas Jambi. Yang saya hormati Pak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Dan juga tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mengenai bab yang sudah saya resum, buat video durasi 5 menit, dan kebetulan saya mendapatkan judul yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan pada bab 1. Nah, saya akan memulai pembahasan mengenai bab yang sudah saya resum. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama pada bab 1, Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu ada makna pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebetulnya istilah pendidikan kewarganegaraan ini telah diakui secara legal formal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, mengapa di luar sana masih banyak masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini apa? Dan dia diambil dari bahasa apa? Atau dia diambil dari apa sehingga dia bisa menjadi pendidikan kewarganegaraan? Bagaimana sejarahnya dia dulu sehingga sekarang dia disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan? Masih banyak yang bertanya-tanya soal itu. Nah, istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu citizenship education atau civic education. Selain diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan, ada juga yang menggunakan istilah pendidikan kewargaan. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai citizenship education tadi dengan civic education. Namun saya bisa merangkumnya bahwasanya berdasarkan dari pendapat tokoh-tokoh tersebut dapat dinyatakan bahwa baik citizenship education maupun civic education sama-sama merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membentuk karakter warga negara. Nah, citizenship education atau civic education pada hakikatnya adalah pendidikan untuk menjadi warga negara. Lalu ada yang bertanya, sebenarnya apa perbedaan dari civic education dan juga citizenship education? Nah, jadi perbedaannya adalah citizenship education itu sebagai pendidikan pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan oleh berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media, dan sebagainya. Nah, sedangkan civic education adalah pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya citizenship education itu sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, sedangkan civic education adalah pendidikan kewarganegaraan kebir. Jadi seperti itu untuk yang masih bertanya-tanya mengenai sebenarnya apa itu civic education, lalu masih bertanya-tanya apa itu citizenship education, lalu apa arti dari kedua tersebut, perbedaan dari kedua itu sudah saya jelaskan. Nah, mengapa pendidikan untuk membentuk karakter warga negara suatu negara atau pendidikan kewarganegaraan itu penting? Itu sangat penting sebenarnya, namun banyak di luar sana banyak yang belum tahu mengapa pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Nah, pendidikan kewarganegaraan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah negara, terlebih di negara demokrasi. Nah, International Commission of Jurists menyebut bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Di mana-mana diakui bahwa tugas dasar pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengemban tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab menjadi alasan utama di balik pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara. Sebagai warga, itu tidak melulu hanya menjadi anggota sebuah komunitas dari suatu negara, tetapi memerlukan seperangkat karakter, perilaku, dan sikap yang muncul dari sifat keanggotaan itu. Di sisi lain, warga bukan hanya anggota suatu komunitas politik negara atau disebut warga negara, tetapi juga anggota dari komunitas lainnya. Menjadi warga memerlukan uneducational activity. Nah, dalam konteks inilah education atau citizen. Nah, konteks inilah civic education atau citizenship education diperlukan. Karena pendidikan kewarganegaraan tidak sekedar mempelajari fakta dan peranata bernegara, tetapi juga mencakup pembelajaran akan serangkaian disposisi, kebajikan, dan loyalitas selaku warga negara dalam praktek bernegara. Selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan akan makna pendidikan kewarganegaraan melalui jalur pemikiran yuridis atau legal formal, yaitu pemikiran yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau yang biasa disebut PPBN agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini juga kita bisa melihat atau seharusnya kita sudah bisa berpikir bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Karena itulah yang membekali kita, karena itulah yang mendorong kita agar kita menjadi warga negara yang baik, seperti itu. Lalu ada yang kedua, Undang-Undang Nomor 3. Lalu ada yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, undang-undang ini menyatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Nah, jadi ketika kita mengikuti atau kita sudah mulai belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan itu apa, itulah sebenarnya wujud bela itu merupakan salah satu contoh wujud bela negara kita terhadap negara kita sendiri. Seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan pendidikan kewarganegaraan itu wajib. Ya, karena itu bisa jadi tauladan kita, itu jadi contoh kita untuk melakukan bela negara seperti itu. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dari undang-undang ini sebenarnya kita bisa melihat, apalagi di era zaman sekarang ini, sudah banyak sekali mahasiswi, masyarakat yang sebenarnya mereka entah secara sadar ataupun tidak sadar bahwasannya dari sikap mereka itulah kita bisa melihat rasa kebangsaan dan cinta tanah air mereka itu semakin merosot. Mengapa? Ya itulah sistem generasi maju. Itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan ini juga menjadi sangat penting di era zaman sekarang. Karena dari sinilah kita nantinya akan didorong, kita sebagai peserta didik, kita sebagai mahasiswa, dan kita sebagai masyarakat yang nantinya akan mendorong kita, mendorong yang awalnya
nilai yang awalnya rasa kebangsaan kita, yang awalnya rasa cinta tanah air kita ini semakin merosot, itu akan melonjak naik lagi setelah kita berusaha memahami pendidikan kewarganegaraan itu lagi. Seperti itu. Dan ini sebenarnya wajib untuk semua kalangan, mulai dari sekolah dasar, dari masyarakat biasa, peserta didik, mahasiswa. Nah, lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Memiliki pengalaman yang kaya dengan praktik pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bentuk mata sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi. Bagaimana perwujudannya? Pasti masih banyak dong yang bertanya-tanya. Kewarganegaraan di sekolah. Ada loh guys, yaitu dia di pendidikan kewarganegaraan ini ketika kita berada di bangku sekolah itu diimplementasikan menjadi pelajaran PKN ya. Nah, wujud pendidikan kewarganegaraan tersebut lebih pada perwujudan sebagai mata pelajaran di sekolah atau pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan. Nah, eh, awal munculnya PPKN ini apa sih? Atau awal munculnya pelajaran PKN ini apa sih gitu kan? Nah, awal PKN di Indonesia muncul dengan nama Civis, yakni dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, karangan Mr. Sueparjo DKK yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Pengadilan dan Kebudayaan tahun 1960. Pelajaran tersebut dapat disebut Civis karena dalam kata sambutan yang disampaikan Menteri PP dan K saat itu yakni Priyono dikatakan buku ini barangkali dapat disebut dengan istilah The German Staatsburger Kunst, dengan istilah Inggris Civics atau dengan istilah Indonesia kewarganegaraan. Akan tetapi, karena isi buku ini agak luas, maka nama Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia agaknya lebih tepat Sueparjo et al. 1960. Nah, yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan dimunculkannya mata kuliah kewiraan. Gitu. Nah, jadi kalau awalnya pada bangku sekolah itu namanya Civics, kalau di uh, dunia atau di perguruan tinggi itu adalah kewiraan. Seperti itu. Nah, pendidikan kewiraan ini dimulai tahun 1973 atau 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PBBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik sekolah dasar sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan. Nah, pendidikan kewiraan yang menekankan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara tampak pula pada materi-materi pokok pendidikan kewiraan sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara. 2. Ketahanan nasional. 3. Politik strategi nasional. 4. Politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional. 5. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, pada tahun 2000, mata kuliah kewiraan diubah menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut berdasarkan pada Kep Dirjen Dikti nomor 267 garing Dikti garing Kep garing 2000 tanggal 10 Agustus. Nah, Nah, isi dari pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perkembangan ilmu bahkan
tuntutan kepentingan suatu komunitas politik, dalam hal ini kehidupan bernegara. Namun demikian, perubahan dan perkembangan tersebut diharapkan tetap dalam konteks hakikat dan fungsi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yakni sebagai pendidikan yang mengembangkan warga negara agar memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, baik, mungkin hanya itu saja penjelasan materi saya mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Uh, Mungkin ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.